Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi Provinsi DKI Jakarta akan menghadapi puncak gelombang COVID-19 varian Omikron pada pekan ini. Gelombang kenaikan disebut fluktuatif apabila masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan saat ini terdapat 6 provinsi yang sudah melampaui kasus Delta, serta terdapat 37 kabupaten kota yang sudah melampaui puncak Delta. 6 provinsi tersebut adalah Provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, dan Papua. Semua provinsi yang sudah melampaui kasus Delta rata-rata untuk pengisian rumah sakit sekitar 30% dari puncak Delta. Namun hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta sudah memperlihatkan angka kasus positif yang melandai dan kemungkinan akan segera menurun. Banten, Jabar, dan Bali akan mendekati puncak. Kementerian Kesehatan memprediksi bahwa DKI pada minggu ini akan mencapai puncaknya dan akan bergerak turun. Saya rasa nanti Banten, Jabar, Bali ini sudah mendekati puncak, ya, dan baru nanti akan bergeser ke provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan di luar Jawa. Ya, tapi DKI kemungkinan besar kami mengamati bahwa minggu ini akan sampai puncaknya dan akan mulai bergerak turun. Dan rumah sakitnya berhenti di level 40-50% dibandingkan dengan puncak Delta. Di kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan catatan korban meninggal akibat COVID-19 varian Omikron yang belum divaksin lengkap mencapai 60%. Demi mencegah meningkatnya kasus positif dan kematian, Menkes mengimbau agar masyarakat melakukan vaksin dosis lengkap dan juga vaksin booster. Data dari Kemenkes Republik Indonesia hingga saat ini jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 yakni lebih dari 60% belum divaksinasi lengkap, serta lebih dari 60% juga pasien yang masuk ICU belum divaksin atau belum melaksanakan vaksinasi lengkap. Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini baru 7 provinsi yang melaksanakan vaksinasi lengkap dengan 2 dosis sebanyak 70%. Sementara untuk lansia baru ada 4 provinsi yang sudah mencapai angka 70% pelaksanaan vaksin lansia hingga dosis kedua. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan dan mengajak masyarakat lainnya untuk melaksanakan vaksinasi lengkap. Tolong bantu saudara-saudara kita agar segera divaksinasi. Karena itu tadi, 60% yang wafat itu belum divaksinasi atau vaksinasi belum lengkap. 60% yang masuk ke ICU itu juga belum divaksinasi atau vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, tolong didorong ya vaksinasi lengkap. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan bahwa ekspansi sektor manufaktur terus meningkat. Peningkatan menurutnya tercermin dari sejumlah kinerja sektor manufaktur yang semakin membaik. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, industri pengolahan non-migas mencatat pertumbuhan 3,67% sepanjang tahun 2021 dan lebih tinggi dari 2020. Industri alat angkutan tumbuh luar biasa pada tahun 2021 sebesar 17,82%. Industri otomotif nasional saat ini di Indonesia ada 21 perusahaan yang juga memiliki penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, yakni sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang mata rantai nilai industri. Utilisasi dari sektor industri manufaktur sebelum pandemi yakni 65 hingga 75%, ketika pandemi 25 hingga 30%, hari ini sudah 55 hingga 60%. Dilaporkan Bapak Presiden bahwa utilisasi dari sektor industri manufaktur pra-pandemi, sebelum pandemi utilisasinya sekitar 65-70%. Ketika pandemi utilisasinya 25-30%, jadi betul-betul anjlok Bapak. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai kembali rebound Pak, utilisasinya sekitar 55-60% Bapak. Dengan nilai
dengan rantai nilai yang terbentang luas, Bapak, industri otomotif nasional memiliki nilai forward linkage sebesar 35 triliun, Pak, di tahun 2021 dan backward linkage sebesar 43 triliun, Pak. Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendukung konsep integrated farming, yakni konsep tani yang mencampurkan pertanian dengan peternakan. Konsep tersebut menurut Yassin Limpo mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo melakukan penanaman sekaligus panen jagung di kawasan pertanian terpadu atau integrated farming di Kabupaten Wajo. Dalam kunjungan ini, Mentan mendorong Wajo untuk mengembangkan kawasan pertanian dengan berskala ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Mentan meminta integrated farming berbasis jagung menjadi kawasan pengembangan sistem usaha tani jagung yang mengintegrasikan beberapa usaha tanaman lainnya seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang dikelola secara terpadu. Perlu diperhatikan beberapa syarat integrated farming, antara lain letak strategis, lahan clear and clean di lokasi existing atau lahan baru, dikelola oleh kelompok tani dan SDM yang aktif, diutamakan satu hamparan, dikembangkan sebagai dam farm show window teknologi, bisa dijadikan agrowisata. Kalau kita datang dari sana, saya seperti Wonosobo. Semua yang tadinya hutan belukar jadi putih, karena dalamnya ada tanaman-tanaman. Kita mulai masuk dari sini, berputar dari sini, tanahnya ini terus datang. Kau tahu, ini 17 Agustus yang akan datang ini, saya paksakan dirjen, sekjen semua saya ya, bahwa hadiah ulang tahun Republik Indonesia nanti adalah Indonesia swasembada pangan. Pemirsa, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan MotoGP Mandalika, Menkominfo Johnny G. Plate menugaskan pengendalian balai monitoring di sekitar kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. Selain itu, Kemenkominfo bersama operator seluler juga menyediakan konektivitas internet agar akses jaringan broadband memadai di wilayah Nusa Tenggara. Dalam keterangannya pada Selasa 15 Februari 2022, Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa untuk mendukung MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pemakaian layanan 5G harus didukung dengan pemberian lisens juga operasi komersial. Balai monitoring untuk penggunaan layanan 5G di Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pembalap MotoGP saja, melainkan untuk seluruh layanan telekomunikasi khususnya penerbangan. Menkominfo menghimbau untuk masyarakat di Indonesia mendukung pemakaian layanan 5G disesuaikan dengan perangkat smartphone yang digunakan. Untuk 5G softwarenya harus disesuaikan. Dan hingga saat ini sudah 32. Saat ini sudah 32 merek tipe handheld yang kami sudah berikan izin, Kominfo telah memberikan izin untuk 5G di Indonesia. Jadi membeli perangkat ya, devices, lihat dua ini devices untuk 5G juga apa bukan. Ya, ada beberapa perangkat yang masih membutuhkan waktu dan kami sudah minta ya untuk segera membuka softwarenya. Perangkatnya sudah punya, softwarenya belum. Nah, itu juga saat ini kita minta untuk segera dibuka sehingga masyarakat yang membeli handphone bisa mendapatkan layanan 4G, bisa juga mendapat layanan 5G. Saat ini kan yang ada 2G, 3G, dan 4G. Yang nanti kita harapkan juga dengan 5G yang mana 32 jenis perangkatnya sudah kita setujui atau sudah diberikan izin. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.